Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah keluarga di rumah masing-masing. Saya selalu rindu melihat kondisi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua dalam keadaan sehat dan senantiasa berkecukupan, karena Allah selalu memberkati saudara-saudara semua. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh. Ibadah keluarga malam ini kita lakukan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kesehatan dan sukacita selalu menyertai kita semua. Amin. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 3, bait 1, kami puji dengan riang. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Allah Bapa yang sungguh mengasihi kami, saat ini kami sekeluarga kembali menghadap hadirat-Mu dengan penuh ungkapan syukur oleh karena Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Dalam persekutuan kami saat ini, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian dari Alkitab. Mohon beri kami hikmat dan kebijaksanaan, supaya kami dapat mengerti dan memahami kehendak-Mu, sehingga kami dapat menerapkannya dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Alkitab dari 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 59 sampai dengan 61. Hendaklah perkataan yang telah kupohonkan tadi di hadapan Tuhan, dekat pada Tuhan, Allah kita, siang dan malam, supaya Ia memberikan keadilan kepada hamba-Nya dan kepada umat-Nya Israel menurut yang perlu pada setiap hari, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan, Allah kita, dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapan-Nya dan dengan tetap mengikuti segala perintah-Nya seperti pada hari ini. Amin. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 299, bersyukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat bertemu kembali. Dan pada saat ini
Seperti yang Bapak Ibu lihat di belakang saya ada banyak jenis lilin. Cuman pada saat ini masih belum dinyalakan. Dan seperti kita ketahui bahwa sebuah lilin akan sangat berguna sebagai alat penerang ketika sumbunya itu dibakar dengan api. Sehingga sumbu itu menyala dan memancarkan terang dan juga tenaga yang panas ke sekelilingnya. Kalau kita lihat lirik di dalam Kidung Jemaat 422, Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Nah, dalam suasana bulan kesaksian dan pelayanan ini, sudah bisa kita maklumi ajakan untuk menjadi lilin-lilin Tuhan yang harus memancarkan sinar yang gemerlap. Nah, secara umum, kita berpikiran bersaksi dan melayani itu berangkat dari apa yang ada pada kita, yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita dapat memberi atau berbagi kepada orang lain. Secara umum, kita juga menganggap bahwa bersaksi dan melayani itu dilihat dari sisi materi. Nah, kemudian pertanyaan yang muncul, ya kalau kita memiliki barang-barang itu, ya kalau kita memiliki uang, kita memiliki apa saja yang bisa kita berikan. Nah, kalau tidak, bagaimana? Mari kita perhatikan bacaan hari ini 1 Raja-Raja 8 ayat 59-61. Nah, di sini ada yang menarik. Raja Salomo berdoa supaya Allah memberikan kepada Raja Salomo sifat yang adil sebagai pemimpin bangsa yang besar, bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Dan satu hal lagi, permintaannya adalah pemenuhan keperluan setiap hari bagi rakyatnya. Sungguh luar biasa bahwa Raja Salomo berdoa sedemikian rupa. Tetapi tidak sampai di situ saja. Raja Salomo memberitahu kita bahwa Allah memberi kepada umatnya dengan tujuan supaya segala bangsa di bumi ini tahu bahwa Tuhanlah Allah. Tidak ada yang lain. Semua itu akan terjadi jika umat Allah berpaut kepada Allah dengan sepenuh hati. Tidak sebagian, tidak separuh-separuh. Allah menghendaki kesetiaan total dari umat. Sering dalam keadaan kepepet secara material atau dalam situasi yang tidak mengenakkan, kita berkata dalam hati, aku sih pinginnya begitu Tuhan, tapi lawong untuk ini, itu saja aku kesulitan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita kembali memperhatikan lilin. Lilin dapat mengeluarkan cahaya yang menerangi lingkungannya hanya melalui cara dibakar sumbunya seperti ini. Setiap orang Kristen yang disamakan, diidentikan, digambarkan sebagai lilin-lilin Allah ini, satu-satunya cara untuk dapat bersaksi dan melayani adalah melalui kesediaan berkorban untuk
dibakar oleh berbagai keadaan yang tidak mengenakan. Dibakar oleh berbagai kesulitan hidup. Apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Apakah saudara mengeluh dengan keadaan ini? Apakah saudara bahkan hampir putus asa? Mari kalau boleh saya mengingatkan, kita baca dan kalau kita mau, kita nyanyikan Kidung Jemaat 439 yang sudah kita kenal, judulnya adalah Bila Topan Keras Melanda Hidup. Kalau selama ini ketika kita mau bersaksi dan melayani, kita selalu menghitungnya secara materi. Coba sekarang hitung pemberian Tuhan secara materi pula. Berapa harga oksigen yang kita hirup setiap saat? Satu itu saja semestinya sudah cukup bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Dengan bersyukur akan meningkatkan semangat hidup kita. Dan selanjutnya kita akan membawa dampak yang luar biasa bagi siapapun di sekitar. Sehingga setiap orang yang merasakan energi positif yang keluar dari diri kita akan turut merasakan kehangatan kasih Tuhan. Dan pada akhirnya mereka juga akan melihat bahwa Tuhanlah Allah kita. Sungguh luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inti dari tujuan akhir hidup kita, apapun yang kita lakukan sebenarnya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Tidak peduli sumbu dan tubuh kita akan habis dibakar oleh api Roh Kudus. Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Yang penting, hidup kita berguna bagi banyak orang. Dan terlebih lagi, semua orang memuliakan nama Allah melalui perbuatan-perbuatan. Kiranya Roh Kudus menyempurnakan pemahaman dan memampukan kita. Amin. Mari mengambil saat teduh. Dalam satu tujuan
Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita dengan diiringi kidung jemaat 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa syafaat malam hari ini. Allah Bapa di surga, saat ini kami berdoa untuk warga jemaat GKJW Jemaat Keraksaan, mulai dari balita sampai dengan Adi Yuswo, di mana di dalam pergumulannya, baik itu pergumulan warga secara pribadi, pergumulan keluarga, Tuhan Engkau sertai mereka, sehingga warga GKJW Jemaat Keraksaan boleh menemukan jalan keluar di dalam pergumulan, baik itu di dalam secara pribadi maupun keluarga. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pertumbuhan iman GKJW Jemaat Keraksaan, di mana secara keseluruhan jemaat kami akan tumbuh dan berkembang di dalam iman, sehingga GKJW Jemaat Keraksaan boleh menyuarakan kehendak-Mu ya Tuhan, sehingga boleh nama-Mu dikenal di wilayah kami GKJW Jemaat Keraksaan. Tuhan, inilah permohonan kami. Juga kami berdoa untuk beberapa warga yang sedang sakit saat ini ya Tuhan, dan di dalam masa pemulihan kesehatan. Di antaranya Ibu Arbiatun, Ibu Juariah Sutanto, Ibu Wikaningsih, Bapak Jamin, Ibu Romaria Sinaga, dan yang lain-lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Namun Engkau mengetahui ya Tuhan. Engkau tutup bungkus dengan kasih-Mu, sehingga semuanya boleh dapat dalam pemulihan kesehatannya. Terima kasih ya Tuhan. Demikian pula kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Hikmat dan kebijaksanaan untuk pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden hingga ke pelosok desa. Di dalam penanganan, terkhusus penanganan wabah penyakit COVID-19. Demikian juga tenaga medis dan petugas lainnya yang merawat para pasien COVID-19 ini Tuhan. Seluruh warga negara Indonesia kiranya senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami haturkan kepada Tuhan. Doa yang tidak sempurna ini Tuhan kiranya Engkau sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, inilah pengutusan bagi kita, dan Allah senantiasa menyertai kita, dan Allah juga mengutus kita untuk hidup di dalam keseharian kita. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hati, dan dengan hidup menurut segala ketetapannya, dan dengan tetap mengikuti segala perintah Tuhan seperti hari ini. 1 Raja-Raja 8 ayat 61. Mari kita akhiri ibadah keluarga kita malam hari ini dengan kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 422 bait yang pertama saja, Yesus berpesan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.